Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi dengan aku ya, dengan Ibu Emma di PT An-Namirah Travel Indo Babat Lamongan Jawa Timur, penyelenggara haji plus dan umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, kali ini aku mau berbagi ilmu tentang sejarah turunnya perintah ibadah haji ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan walaupun lewat online. Semoga Bapak Ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini aku mau berbagi ilmu tentang sejarah turunnya perintah ibadah haji ya. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan umat muslim yang mampu, baik mampu dari segi biaya, fisik, dan waktu. Ibadah haji hanya dapat dilaksanakan setahun sekali, tepatnya di bulan Zulhijjah di Tanah Suci Makkah. Perintah haji turun pada masa Nabi Ibrahim. Perintah haji turun pada masa Nabi Ibrahim, tepatnya ketika Ka'bah selesai dibangun. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyelesaikan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun Ka'bah, turunlah perintah untuk menyeru manusia melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27 yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah mendapat perintah itu, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, suaraku tidak mampu memanggil hingga jauh. Serulah aku yang akan menyampaikan jawab Allah." Benar saja, ketika Nabi Ibrahim menyeru, semua makhluk yang ada di bumi dan langit mendengar seruannya. Imam At-Tabari melengkapi kisahnya dengan riwayat bahwa malaikat Jibril menemui Nabi Ibrahim pada hari Tarwiyah, yaitu 8 Zulhijjah, lalu menunjukkan ritual-ritual haji. Saat itulah ibadah haji pertama kali dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Sementara itu, Ubaid bin Umar Al-Laiji berkata, "Riwayat yang sampai kepadaku mengatakan bahwa setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggalkan bangunan Ka'bah hingga selesai, turunlah perintah untuk melaksanakan haji. Nabi Ibrahim kemudian menghadap ke Yaman dan menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan berhaji ke rumahnya. Kemudian terdengar jawaban, labbaik Allahumma labbaik. Lalu Nabi Ibrahim menghadap ke barat untuk menyeru dan mendapatkan jawaban yang sama. Sayangnya, seiring berjalannya waktu sepeninggal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tata cara dan tujuan ibadah haji banyak diubah oleh bangsa Arab. Tradisi menyimpang masyarakat Arab jahiliyah baru berubah setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Nabi Muhammad, semua ritual masyarakat Arab jahiliyah yang menyimpang dihapus, dan tujuan haji yang sebenarnya yakni menegakkan tauhid agar senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kembali ditekankan, sebagian ahli menyebut bahwa ibadah haji disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah atau sekitar tahun 627 Masehi. Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji untuk pertama dan terakhir pada 9 Hijriah. Siapa pertama berhaji? Janji Allah kepada Nabi Ibrahim terbukti, bahkan hingga kini dan seterusnya Masjid Al-Haram laksana magnet bagi orang-orang beriman. Setiap tahun jutaan jamaah haji berduyun-duyun datang dari berbagai penjuru dunia. Mereka rela menghadapi segala macam ujian dan rintangan untuk memenuhi undangan sebagai tamu Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang sedang menunaikan haji dan orang-orang yang sedang mengerjakan umroh merupakan para tamu Allah. Maka dari itu, jika mereka memohon kepadanya, pastilah dikabulkan, dan jika mereka meminta ampunan, pastilah diampuninya. HR Ibnu Majah. Surat Al-Baqarah ayat 128 merangkum beberapa permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam sesudah beliau membangun Ka'bah bersama dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya adalah memohon agar Allah berkenan menunjukkan tata cara manasik haji. Wa arina manasikana wa tub alaina. Menurut Didik Dahlan Luqman dalam artikel sejarah ibadah haji, doa tersebut mengandung dua kemungkinan. Pertama, sebelum beliau memang tidak ada syariat haji, oleh karena itu Nabi Ibrahim memerlukan petunjuk teknik untuk menjalankannya. Hal itu juga menjadikannya orang pertama yang berhaji. Kedua, haji sudah pernah disyariatkan kepada umat sebelum beliau, tetapi kemudian membutuhkan pembaruan. Barangkali lanjut didik syariat haji pada masa dahulunya sudah tak lagi sesuai atau dianggap telah mengalami penyimpangan sehingga perlu diluruskan. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Adam alaihissalam merupakan orang pertama kali mengelilingi Baitullah atau bertawaf. Bapak umat manusia itu meniru para malaikat yang telah melakukan selama 2000 tahun. Bahkan disebutkan bahwa malaikatlah yang mula-mula membangun Ka'bah. Itulah alasannya Ka'bah disebut pula sebagai Baitul Atiq, yang secara kebahasaan berarti rumah antik. Ibnu Katsir dalam Bidayah wa An-Nihayah meyakini para nabi dan rasul setelah Adam alaihissalam juga melaksanakan ibadah ke Ka'bah. Itu berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang lewat di lembah Usfan pada waktu berhaji, beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, lembah apakah itu ini?" Abu Bakar menjawab, "Lembah Usfan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Hud dan Saleh alaihissalam pernah melewati tempat ini dengan mengendarai onta-onta muda yang tali kekangnya dari anyaman serabut. Sarung mereka adalah jubah dan baju mereka adalah pakaian bergaris. Mereka mengucapkan talbiyah, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu sedikit sejarah tentang haji ya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Dan saya himbau ya pada pemirsa semua, bila Bapak Ibu sudah memenuhi syarat untuk berhaji dan umroh, segera daftarkan diri ya, karena haji dan umroh adalah wajib dilakukan bagi orang yang mampu. Sebagaimana
firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Karena akan datang suatu waktu yang mampu tapi tidak mau, atau mau tapi sudah tidak lagi mampu. Maka niatkan dan sempatkan ya Bapak Ibu, insya Allah akan mampukan, mumpung masih sehat, ada rezeki dan ada umur. Oke, kami dari PT Anamil Babat Lamongan ada umroh murah ya, super murah, umroh 10 gratis 1 selama 16 hari, ada di bulan Agustus dan harganya murah ya, super murah. Berangkatnya 11 orang dan bayarnya cukup 10 orang, dan harganya 34 juta saja. Yang minat silahkan WA di bawah ini. Dan untuk 9 hari 10 gratis 1 ya, harganya cuma 27.500.000 rupiah. Dan untuk berangkatnya 11 orang ya, bayarnya tetap 10 orang. Dan untuk keberangkatannya sama di bulan Agustus. Oke, untuk Bapak Ibu silakan yang minat WA di bawah ini. Semoga Bapak Ibu diberi kelancaran rezeki ya, dan selalu sehat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya telah mengikuti dan telah subscribe di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol bunyi loncengnya. Dan jangan lupa share di media sosial kalian. Oke, di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.